Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marnalita, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Tinombo Selatan. Setiap peserta didik memiliki karakteristik, potensi, dan cara belajar yang berbeda-beda. Dalam proses pembelajaran, tidak semua siswa dapat memahami materi dengan metode yang sama. Ada yang lebih mudah memahami pelajaran dengan cara melihat, sebagian dengan cara mendengar, dan sebagian lainnya dengan cara melakukan atau bergerak. Sebelumnya, saya cenderung menggunakan metode mengajar yang sama kepada seluruh peserta didik, sehingga sebagian siswa yang terpenuhi gaya belajarnya, mereka tampak antusias, sementara beberapa siswa lainnya tampak pasif, kurang antusias, atau hanya sebagai penonton kepada temannya saja. Adapun tantangan yang saya hadapi, yang pertama, perbedaan gaya belajar membuat siswa cepat bosan jika metode pembelajaran hanya satu jenis saja, misalnya ceramah atau latihan tertulis. Tantangan kedua, menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi ketiga gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Dan tantangan yang ketiga, menjamin setiap peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar peserta didik, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya, terlebih dahulu, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dengan cara memberi lembar kuesioner sederhana kepada masing-masing peserta didik untuk mengetahui gaya belajar mereka. Dari hasil asesmen yang saya dapatkan, ternyata dari siswa kelas 9 dengan jumlah siswa 15 orang, 33,3% siswa memiliki gaya belajar visual, 33,3% siswa memiliki gaya belajar auditori, 20% siswa memiliki gaya belajar kinestetik, dan 13,3% siswa memiliki gaya belajar auditori kinestetik. Sehingga saya membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok. Kelompok visual, auditori, dan kelompok kinestetik. Berdiri, what is berdiri in English? Okay, good job. Apa kalau subjek 7 Dalam diferensiasi konten sebagai tahap memahami, untuk gaya belajar visual, guru memberikan gambar dan kalimat present continuous tense tentang kegiatan sehari-hari. Untuk gaya belajar auditori, guru menyiapkan audio percakapan pendek yang menggunakan present continuous tense. Dan untuk gaya belajar kinestetik, siswa melakukan role play. Salah satu siswa memperagakan suatu aktivitas, misalnya menyapu atau menulis, dan siswa lain mengungkapkan dengan kalimat. Dalam diferensiasi proses, untuk gaya belajar visual, peserta didik diberikan LKPD, menyusun kalimat present continuous tense berdasarkan gambar. Untuk gaya belajar kinestetik, peserta didik diberikan LKPD dalam bentuk flashcard dengan menempelkan setiap potongan kertas menjadi kalimat present continuous tense dengan susunan yang benar di karton. Gaya belajar auditori. Peserta didik diberikan LKPD menyusun kalimat present continuous tense dalam bentuk jumble words berdasarkan audio percakapan. Ya, like a game. Di sini terlihat dari ketiga kelompok sedang melakukan aktivitas yang berbeda karena LKPD yang mereka kerjakan berbeda sesuai gaya belajar mereka masing-masing. Meskipun begitu, mereka mempunyai tujuan pembelajaran yang sama, yakni menyusun kalimat present continuous tense dengan benar.
Dalam diferensiasi produk, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Dan agar adil, memanggil kelompok secara acak, saya menggunakan online stopwatch spin hill. We are from Visual Learners Group. Will present our work result. She is singing. She is watching. They are jumping. It is flying. She is eating. James is thinking. Who will be the second presenter? We are from Auditory Learners Group. We'll present our work result. Diana, my favorite cousin, is playing the guitar. Jacob, he is just sitting there and drinking his juice. Luna, she is doing her homework. Bob, my young brother, is drawing on the floor. Phil and Grace are eating sandwich. Me, I am trying to read my book. Okay, good job. Yeah. Is there anyone the comment or suggestion for the group? Saya hanya memberi komentar, presentasi dan karya kelompok auditori sangat menarik. Okay. Something nih. Hello everyone. I'm from Kinesthetic. Learners Group will present our work result. I'm playing a ball. Lisa is sitting. She is talking the books. We are drinking. They are talking. Please repeat again. Read it again, please. They. Yeah, they. They are talking. Okay. Dari pemaparan tadi, saya melihat ada kata talking dan taking. Talking dan taking. Apa bedanya antara kedua kata tersebut dari segi arti? Talking dari segi arti itu sedang berbicara, sedangkan taking sedang mengambil. Oke. Ya. Kinesthetic groups. What is he doing? Okay. Visual groups. I blah 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 for my last exam. Oke, good job. Yang menyenangkan, seru, senang, asik, keren, bahagia. Ini adalah hasil refleksi pembelajaran dari peserta didik menggunakan Mentimeter. Kalian amati aktivitas yang sedang dilakukan oleh orang-orang sekitar kalian. Dari hasil pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik yang memiliki gaya belajar visual merasa terbantu dengan gambar dan warna. Siswa auditori merasa senang karena bisa belajar melalui dialog yang mereka dengarkan dalam audio. Sedangkan untuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, mereka tampak antusias karena bisa bergerak dan bermain peran. Dengan demikian, penerapan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan belajar peserta didik, meningkatkan motivasi, partisipasi, dan keterlibatan siswa dalam proses belajar, dan meningkatkan hasil belajar karena setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi dirinya, sehingga mewujudkan suasana kelas yang inklusif, aktif, dan menyenangkan.